Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara sharing dan doa. Tidak lupa saya ucapkan Happy Easter, Selamat Paskah. Dalam masa-masa semangat Paskah ini kita mengingat bahwa Yesus kita hidup. Karena Dia hidup memberikan pengharapan, kekuatan buat setiap kita. Mari kita memulai, kita nyanyikan lagu Kalau Ku Hidup. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan memang benar ya Tuhan, Engkau adalah hidup, memberikan hidup bagi kami. Engkau ada kebenaran yang memerdekakan bagi kami. Biarlah kami hidup hanya untuk Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan sampai hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Kami menyerahkan untuk acara sharing dan doa dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Puji-pujian, sharing, dan renungan serta pokok doa. Semuanya boleh membawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Rabu yang lalu kita sudah mendengar sharing dari Ibu Elsie mengenai bagaimana Tuhan menolong dia di tengah-tengah penderitaan ada sukacita. Sekarang kita mau mendengar satu kesaksian yang sama-sama memberikan inspirasi buat kita. Siapakah dia? Inilah Bapak Rafa. Kita mau tanya. Halo Pak Rafa. Kenalkan dirimu. Nama saya Rafa, istri saya Mili, anak saya 2, Jerry dan Sasa. Oke. Dengar-dengar Pak Rafa ini kan seorang aktivis yang lama di pelayanan paduan suara. Kira-kira berapa lama ya?
Bisa ceritakan? Mungkin kurang lebih 10 tahun lebih ya. Wow, 10 tahun lebih. Gimana kok bisa? Terjun. Apakah Pelayanan. senang atau gimana bisa pelayanan ke Padus? Mulanya itu sebetulnya dari orang tua saya yang memang aktivis paduan suara. Karena sejak muda dalam tanda petik dipaksa. Bukan sih, saya juga senang sih. Wah, Tapi perlu sedikit pemaksaan juga perlu. ya, wah, benar juga ya. Terus gimana? Lalu dari situ mulai timbul kesadaran bahwa apa yang Tuhan beri selayaknya kita kembangkan, dan pada saatnya kita bisa memberi buah yang layak untuk kita berikan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita dan mengorbankan nyawanya. Jadi sudah selayaknya kita membalas kasih Tuhan. Kalau boleh tahu, Papa jadi apa? Pelayanan Papa di pemimpin Paduan kur. Suara. Oh, pemimpin kur. Amazing ya. Terus di mana? Di GKI. Oh, di GKI. Terus prosesnya gimana Pak? Pak Rafa kok bisa di Elion Satelit? Oh, waktu itu saya terpaksa pindah gereja karena gereja lama saya itu terlalu jauh. Jadi saya pindah ke Surabaya Barat. Setelah saya cari-cari, saya memutuskan bahwa kita bergereja di GKI Elion. Dan setelah pindah di Elion, karena basicnya kita biasa pelayanan kur, ya terus berlanjut di gereja ini. Jadi kita ikut kurnya Elion. Oke. Berarti kurang lebih 10 tahun lebih itu apakah enggak jenuh atau bosan? Ya kan biasa toh, ya Pak Kris ya. Orang pelayanan sekian lama, bosan gimana? Enggak, itu natural aja ya. Jadi sesuatu yang alami aja. Jadi kalau kita memang diberi suatu talenta dan pasti Tuhan pasti memberi kita untuk menikmatinya ya. Dan setelah kita kembangkan malah justru semakin menikmatinya. Oke. Gitu. Jadi gak ada jenuh. Puji Tuhan. Jadi Kota kalau Paduan Suara kita juga pelayanan lama-lama. bosan berarti ada yang salah. Something Iya. wrong. Ya betul. Terus mari gitu selama masa pandemi kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun. Kira-kira Nggak pelayanan. nggak pelayanan, biasanya kata menikmati gimana? Ya memang itu ya kita mengalami suatu yang seperti ada satu yang hilang atau kosong, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi kita doakan supaya mungkin ada satu program tersendiri gitu ya, bagaimana caranya dari gereja bisa menyediakan, memfasilitasi lah ya. Oke. Wah, satu PR buat kita ya. Jadi kita juga satu sisi senang ada Padus seperti Pak Rafa dan teman-teman begitu setia melayani, tidak ada jenuhnya ya. Dan juga orang tua, dia dapat dari orang tua yang senang nyanyi dan dia bisa nyanyi ya. Dan kita harapkan orang tua kita pun yang teman-teman yang paduan suara bisa mendorong anaknya ikut paduan suara, betul ya? Jadi sangat bagus sekali. Terus mari gitu, kalau nggak salah kurang lebih kita dengar Pak Rafa sempat sakit. Jadi ya apa sih ceritanya? Januari lalu itu sejak di minggu-minggu pertama itu saya merasa ada sesuatu yang aneh dalam diri saya, yaitu pada waktu saya pemanasan olahraga itu sudah sesak di dada. Lalu beberapa hari kemudian saya coba jalan saja ya, jalan pagi, kok sesak juga gitu. Beberapa hari kemudiannya
Saya coba naik tangga beberapa step saja sudah sesat. Dari ketiga kejadian itu saya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada penurunan gitu ya. Jadi saya ke dokter. Sebelumnya kita periksa semua lab kolesterol dan segala. Lalu kita tunjukkan ke dokter dan dokter memeriksa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gitu. Tapi saya tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Gitu. Jadi saya minta dites lebih lanjut dengan treadmill dan lain-lain. Baru di situ baru kelihatan. Jadi kalau disebut penyakit jantung itu sebagai silent killer itu betul-betul memang benar. Oh. Jadi kita tidak sama sekali tidak merasa sesuatu yang berat gitu ya. Jadi Tiba-tiba serang gitu ya? tidak, ya. Oh, Jadi terus? hanya sesak saja. Oh. Tidak sakit, tidak ada gejala lain ya. Pusing atau apa tidak ada. Terus akhirnya operasi. Lalu ya dokter pertama beritahu saya bahwa ini sudah pasti. Bapak harus kateter dan kemungkinan besar pasang ring. Pada saat itu kan saya kaget ya. Saya ini tidak merokok. Saya ini makanan ya biasa saja. Tidak minuman keras. Tidak ada genetik dari keturunan yang kena jantung. Oke, boleh katakan nggak ada riwayat sakitnya ya? Iya, jadi tidak ada alasan sama sekali saya kena jantung. Oke. Gitu. Terus? Lalu saya tanya ke beberapa dokter lain, ya biasa second opinion ya. Semua dokter bilang sama. Bapak harus kateter dan pasang ring. Dari situ saya baru sadar, mulai terbuka pemikiran bahwa pendapat saya tentang diri saya itu salah. Dan setelah itu ya kita kumpulkan karena kaget ya, kok bisa ya? Sempat shock ya? Ya bukan shock lah ya, tapi Tegang. ya saya tidak bisa terima. Oke. Ya. Kenapa kok bisa sakit gitu ya? Ya. Tapi terus dalam pergumulan, doa bersama istri, anak-anak, muncul suatu pemikiran ya. Selama ini saya sehat. Saat ini saya sakit. Apa kita tidak bisa bersyukur? Sudah 40 tahun lebih kita sehat, saat ini sakit. Berarti ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Oke. Jadi momen ini ya, momen Kairos ini begitu betul-betul penting bagi diri saya untuk mengubah cara pandang saya terhadap diri saya sendiri. Siapa saya? Saya sudah berusaha untuk hidup sehat, tetapi nyatanya 90% buntu. Itu kan sesuatu yang bertolak belakang. Dengan dua pandangan yang berbeda ini pasti kan ada sesuatu yang harus ada penjelasannya. Ya lalu saya coba tanya kepada Tuhan, siapa saya? Siapa Tuhan? Akhirnya nemu kedamaian di hati. Saya merasa bahwa Tuhan lindungi saya. 40 tahun kamu sudah aku lindungi. Sekarang saatnya kamu tahu dengan jelas perlindunganku itu sebetulnya seperti apa. Jadi Tuhan melindungi kita dalam keadaan sehat, tapi dalam keadaan sakit pun Tuhan akan melindungi. Jadi saya merasa, wah, kalau gitu buat apa kita khawatir? Kita ini milik Tuhan.
Tuhan ciptakan kita, Tuhan punya rencana buat kita dalam sejarah hidup kita. Pasti Tuhan tidak akan merencanakan suatu kejelekan bagi kita. Tapi kita harus ubah wawasan kita. Penilaian kita terhadap diri kita sendiri itu belum tentu benar. Saya merasa sudah hidup sehat, tapi kok kenyataannya begini. Berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin bicarakan kepada saya. Inilah saatnya kamu tumbuh dewasa. Bahwa penyertaan Tuhan itu bukan seperti yang kamu kira. Tuhan memberi sakit pun itu anugerah Tuhan. Jadi saya merasa, oh iya benar. Seandainya saya menyepelekan masalah ini, saya mungkin suatu saat bisa kembali rumah Bapak. Tapi sudah siap, Pak. Dengan tanpa diduga. Jadi intinya adalah pengalaman rohani bersama dengan Tuhan dalam masa-masa itu kurang lebih dua minggu ya. Minggu itu. Jadi intinya bahwa Pak Ravan gimana? Ada sesuatu yang membuat, oh ini loh Tuhan mau kita lakukan sesuatu. Pergumulan yang paling berat itu adalah masa-masa sebelum masuk rumah sakit. Itu contoh. Banyak orang yang berkata kepada saya, oh enggak apa-apa, pasang ring itu bukan operasi besar, 90% pasti berhasil. Tapi terus saya bertanya dalam hati, saya ini masuk yang 90 atau yang 10? Masa 90-nya berhasil, 10-nya gagal. 10-nya masih ada kemungkinan bahwa kan bukan 100 loh. Ya. Kritis juga dia berpikir sebaliknya. Ya ini mengenai hidup ya, hidup mati ya. Terus jadi saya pikir ya, wah kalau saya hidup oke, gampang. Tapi kalau saya harus mati, ini mesti dipikir baik-baik. Terus Nah dari situ wah mulai itu contoh. Pikiran saya ini sudah melayang kemana-mana. Sudah masalah kepahitan saya, kesedihan saya. keluar semua. Keluar semua. Tanya ke Tuhan kan? Iya. Tuhan aku ini bagaimana ya? Kira-kira pantas nggak ya ketemu Tuhan? Pada saat-saat seperti itu ya, saya ini merasa bahwa Tuhan itu membukakan semua. Ini loh, ayo kita bereskan satu-satu. Kepahitanmu dengan orang tua, beres nggak? Oke. Kepahitanmu dengan anak-anak, beres nggak? Dengan istri, dengan orang-orang di sekeliling. Jadi berdamai semua. Jadi kita mulai usahakan semua dibereskan satu-satu. Dan endingnya saya sebelum masuk rumah sakit, saya WA ke keluarga saya semua. Minta maaf itu. Oh kalau minta maafnya sudah. Bagus. Ya terus lagi. Ya, Sebelum masuk rumah sakit, saya WA ke semua orang terdekat saya. Begini. Isinya. Apapun yang terjadi atas diri Papa atau saya, tolong tahu bahwa saya mengasihi kalian. Wow. Mengasihi istri saya, anak saya, papa mama saya, semua. Dan setelah itu selesai, saya masuk rumah sakit sudah tanpa beban sama sekali. Oke, ada lega ya. Ya, jadi Tuhan damainya seperti sudah, aku ini milikmu.
kalau ini semua dalam rencanamu, dalam planningmu, terserah apa yang terjadi. Silakan Tuhan, perlakukan aku semaumu. Oh. Ya. Dan pada waktu di kursi roda, mau masuk ruang operasi, susternya beritahu saya, Pak, doa dulu. Saya tambah gredeg. Kenapa? Tadi sudah doa, sekarang sudah doa lagi. Waktu masuk. Mau diapakan ini? Terus saya beritahu, ya saya itu doa singkat aja. Yes, Tuhan, aku milikmu. Terus terserah apa yang jadi. Nah, detik-detik masuk ruang operasi dan mau ditaruh di meja operasi, saya tahu saya bakal tidak berdaya apa-apa. Oke. Ya. Jadi muncullah Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Walaupun dalam lembah kekelaman. Jadi Mazmur 23 Dibaca itu atau dinyanyikan? Kan suka nyanyi toh? Ya. Enggak, Mazmur 23 itu kan sudah saya hafal sejak lama ya. Jadi sejak tiap langkah itu satu ayat. Sampai tergeletek di meja gitu ya sudah. Terakhir, Terus ayatnya terakhir sudah. enggak ulangi lagi. Terus? Mungkin bisa 10 set mungkin ya. Oh, jadi prosesnya itu cukup. Ya, Terus? ya. Tapi setelah berjalannya waktu saya bisa menikmati ya. Oh, kateter itu seperti ini. Butuh Jadi, berapa lama ya? 1 jam. Oh, 1 jam aja. Ya. Mulai dimasuki selang, selangnya itu gede. Waduh. Ya. Sampai dimasuki obat obat kontras. Yang pertama obat kram sih supaya anti kram, lalu kontras, lalu saya bisa melihat sendiri. Oh, ternyata 90% itu betul-betul mengerikan. Oh, loh, dalam posisi you sadar gitu kan? Sadar. Oh, melihat gitu. Biosnya lokal. Oh, wow, baru tahu saya. Ya, itu di satu sisi mengerikan, Oke. tetapi di satu sisi saya bisa menikmati. Oh, alah, karena sudah Begini, tenang Tuhan. ya. Dan diberi cairan kontras, kita bisa lihat di monitor. Oke. 90% itu Memang ternyata seperti itu. benar-benar hampir putus. Wow. Jadi 10%-nya itu tidak kelihatan. Oh. Begitu ya. Baru tahu. Ya bersyukurlah kita sudah bereskan tadi. Pak Kris mau tanya. Oke, ya yang mungkin ini Ya. setelah sebelum dan setelah sakit yang berubah apa? Begini Pak, ini berangkat dari pengertian saya terhadap diri saya sendiri. Saya ngotot saya benar, tapi Tuhan bilang kamu salah. Saya benar Tuhan, kamu salah. Dan itu terjadi dalam 2 minggu itu. Berarti saya katakan pergumulan sebelumnya. Iya. Jadi saya merasa diri saya benar dalam menjaga fisik saya. Lalu terbawa ke arah bagaimana penilaian saya terhadap kerohanian saya. Apakah saya sudah memang benar-benar benar? Ataukah hanya sekedar ilusi saja yang saya bikin ya? Apakah saya ini sudah memang betul-betul benar? Loh, saya ini mau ketemu dengan pencipta saya. Sudah Ini sudah kita tidak persiapan main-main ya. gitu Iya. Jangan-jangan nanti sampai di sana Tuhan bilang, loh aku tidak kenal engkau loh. Loh ada yang bilang saya mengusir setan demi namamu. Aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Malah pembuat kejahatan. Waduh, saya ini gimana ini? Nah, jadi sejak operasi berhasil, saya bersyukur, saya merasakan satu anugerah yang besar, dan saya belajar untuk tidak menilai diri saya dari kacamata saya sendiri. Betul, betul. Seperti kita tahu ya di Mazmur 139 ya. Selidikilah aku Tuhan. Tuhan. Terus ya. Betul.
jangan sampai jalanku serong. Ya. Mirip ya, seperti Bagus. ya, seperti penyakit jantung itu silent killer ya. Iya. Silentnya di mana ya? Karena kita menganggap diri kita Sehat. sehat. Karena nggak ada gejala. Gitu. Betul. Seperti kerohanian kita sendiri. Hmm. Saya ini baik kok, saya pelayanan kok, saya bantu ini itu, saya dengan istri setia, dengan anak-anak juga oke. Tetapi kenyataannya, ini jujur ya, kenyataannya juga saya begitu banyak dosa. Dosa yang begitu besarnya sampai cukup untuk membuat orang tidak percaya Tuhan. Dan itu semua terbuka. Saya tidak berusaha untuk di depan orang itu saya selalu oke. Saya tidak perlu itu lagi. Buat apa itu semua? Gitu ya. Kalau kenyataannya Tuhan menyatakan kamu ini tidak oke. Kamu ini dosamu ini besar sekali loh. Ya, matur dosa. Iya. Ya, bersyukur ya, sangat luar biasa Tuhan menyadari setiap kita juga. Iya. Bahwa tidak hanya kita ini kadang-kadang merasa oke ya, tapi sesungguh rohani kita. Jadi kita harapkan semua kita boleh rohani kita bertumbuh. Thank you Iya. untuk sharingnya. Kira-kira mau doakan apa ya? Doakan supaya saya bisa kembali men-set ulang kembali sesuatu yang saya sudah berkuasa. Jadi set ulang tujuan hidup setelah sembuh ini ya. Ya, dan bagaimana saya harus bersikap di depan Tuhan, bukan di depan manusia saja ya, tetapi Tuhan yang menilai kita dengan benar itu bagaimana gitu ya. Ya. Baik terhadap anak-anak, baik terhadap istri maupun orang-orang di sekeliling kita. Jadi seperti kita ini diberi satu kesempatan untuk hidup lagi gitu. Jadi hutang ke Tuhan lah istilahnya. Jadi semoga saya bisa membereskan hutang-hutang dosa saya ya. Meskipun saya sudah tahu Tuhan sudah mengampuni saya. Tetapi akibat dari dosa itu saya juga harus bereskan. Jadi akibat dosa itu tidak serta-merta hilang juga karena Tuhan menebus kita, tetapi ya kita harus bereskan. Karena kita hidup di dunia ya. Kita belum bergumul bisa dengan dosa. Iya. Ya, oke, terima kasih. Kita akan mendengar renungan yang akan disampaikan oleh Penginjil Kristen. Ya, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali boleh mendengarkan bagaimana Tuhan boleh menyatakan kasih-Nya, kasih Tuhan dalam hidup setiap kita, juga pekerjaan Tuhan dalam hidup kita melalui cerita dari rekan kita Bapak Rafa. Dan saya percaya Tuhan pun juga bekerja dan mengasihi kita di dalam setiap kehidupan kita. Mari saya ajak kita membuka bagian Alkitab yang terambil dari Kolose 3, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kolose 3, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai,
karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, serangan jantung, tadi kita barusan saja mendengar kesaksian dari rekan kita, serangan jantung, sakit jantung adalah penyakit yang paling berbahaya di dunia. WHO tahun 2017 menyebutkan sakit jantung adalah penyebab pertama kematian di dunia. Jadi sekitar 85% itu disebabkan oleh sakit jantung. Nah, saya sendiri pernah membaca dari sebuah buku yang menjelaskan kenapa sih sakit jantung merupakan sakit yang sangat berbahaya. Tadi sempat disinggung merupakan silent killer ya. Karena seringkali masalah pada jantung biasanya tidak terdeteksi dan terdiagnosis selama bertahun-tahun. Perhatikan kenapa sakit jantung sangat berbahaya. Karena seringkali masalah pada jantung biasanya tidak terdeteksi dan terdiagnosis selama bertahun-tahun. Tadi kita dengar dari sharing dari Pak Rafa sendiri, dan apalagi bagi setiap kita yang tidak pernah kontrol kesehatan atau check up. Nah, ini pasti nggak ngerti kalau kita mungkin bisa kena. Sebab gejala-gejalanya juga tidak relevan, jemaat sekalian. Seperti insomnia, sakit punggung, kehilangan selera makan, kecemasan, masalah penglihatan, dan juga gejala lain. Nah, sehingga banyak orang hanya mengatasi gejala-gejala tersebut tanpa menyadari bahwa itu bukanlah masalah utama mereka. Jadi ketika mereka berpikir insomnia, oh mungkin nggak bisa tidur, minum obat tidur, waduh mungkin sakit punggung dipijit gitu ya. Seringkali banyak dari kita itu tanpa sadar mereka yang kena itu hanya mengobati gejalanya, tetapi tidak sadar bahwa bukan itu masalah utamanya. Sampai benar-benar teridentifikasi bahwa bahwa ternyata penyakitnya adalah kardiovaskular, yaitu penyumbatan, yaitu sakit jantung. Kondisi pasien benar-benar sudah buruk ketika itu terdiagnosis. Nah, jemaat sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah, namun sadarkah kita bahwa penyebab kematian itu bukanlah sakit, apalagi sakit jantung, tetapi adalah dosa. Saya ulangi, sadarkah kita bahwa penyebab kematian bukanlah sakit penyakit, bukanlah sakit jantung, bukanlah sakit yang lain, tetapi dosa. Roma 6 ayat 33 mengatakan sebab upah dosa adalah maut. Nah, begitu juga sama seperti jantung, kita tidak menyadari. Orang yang terkena sakit jantung seringkali tidak menyadari, sehingga hanya mengobati gejalanya tanpa membereskan masalah utama. Begitu juga dengan dosa. Seringkali dosa tidak pernah kita sadari, sehingga kita hanya mengobati, membereskan gejala, tetapi kita tidak pernah membereskan masalah utama kehidupan kita, yaitu dosa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan yang adalah dokter segala dokter telah mengobati atau menyelesaikan masalah utama kita. Lewat penebusan di salib, dia sudah mati dan dia juga bangkit bagi kita. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah selanjutnya apa? Nah, maka yang harus kalau kita sakit, maka yang harus kita ubah itu adalah pola atau gaya hidup kita. Bukan hanya pola makan, tetapi hidup kita harus ubah. Pola tidur, pola makan gitu ya. Jaga badan, kesehatan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Walaupun mungkin tadi kita dengar dari kesaksian rekan kita bahwa sebenarnya dia memiliki pola hidup yang sehat, betul. Tetapi sekali lagi pertanyaannya adalah masalah utamanya bukanlah kehidupan itu, tetapi masalah kehidupan, bukanlah sakit penyakit, tetapi adalah dosa. Itulah yang harus kita beresin, dan itulah yang harus kita ubah. Dan itu yang barusan kita baca. Apa yang harus kita ubah? Yaitu pola hidup rohani kita. Dari manusia lama itu harus kita matikan, kita harus tanggalkan, dan kita memakai pola yang baru, yaitu manusia yang baru. Pola hidup sehat, pola rohani yang baik. Kita menanggalkan manusia lama kita dan kita mengenakan manusia baru. Di dalam hidup kerohanian kita harus meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Manusia lama kita yang mendatangkan kebinasaan, yang membawa kesesatan dalam hidup kita. Dikatakan ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu, tetapi kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu.
Nah, itulah penting yang harus kita lakukan, yaitu kita mengganti pola hidup kita, menanggalkan manusia lama kita, dan memakai manusia yang baru. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengganti pola hidup rohani kita, menanggalkan yang lama dan mengganti yang baru? Kolose 3 ayat yang pertama dan kedua sudah mengatakannya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, perhatikan di sana, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa artinya? Yaitu melatih diri kita untuk beribadah. Dan itu sempat disinggung di dalam surat Timotius. Melatih diri kita beribadah, kita mendisiplin diri dalam hal rohani, yaitu apa? Tinggal di dalam firman Tuhan. Kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mencari kerajaannya. Itulah yang harus kita lakukan. Manusia lama adalah manusia yang tidak mengenal Allah, yang jauh dari persekutuan dengan Allah, dan yang membuat kita bodoh, bebal, dan tidak peka. Mari kita coba lihat bagian yang lain dari Efesus 4. Bagian ini sama dengan Kolose 3 yang berbicara tentang manusia baru. Kita lihat Efesus 4, kita lihat ayatnya ke-17 sampai ke-19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia, pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedegilan hati mereka, perasaan mereka tumpul. Akibatnya apa? Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah serta segala macam kecemaran. Manusia lama itu berbicara adalah manusia yang tidak hidup bagi Allah. Manusia lama adalah manusia yang hidup untuk dirinya sendiri, hidup bagi dirinya sendiri, yang tidak peduli dengan Allah, jauh dari persekutuan dengan Allah. Itulah sebabnya pikirannya bodoh, bebal, tidak peka, dan membuat kita, menyeret kita kepada apa? Segala macam dosa. Maka sekali lagi jemaat sekalian, untuk kita bisa menanggalkan itu semua, kita perlu mengenal Allah. Manusia lama adalah manusia yang tidak mengenal Allah, jauh dari persekutuan dengan Allah. Sedangkan manusia yang baru adalah manusia yang mengenal Allah, yang mau taat, yang tinggal di dalam firman-Nya. Kita perlu tinggal di dalam firman Tuhan, karena perubahan terjadi bukan karena usaha kita. Kita tidak bisa. Kalau kita bisa berubah, itu karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup setiap kita. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus, perhatikan, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Apa yang membuat kita menjadi manusia baru? Kalau kita pakai usaha kita nggak bisa. Itulah kenapa kita cepat lelah, kita merasa kosong. Karena untuk bisa menjadi manusia baru, itu pun membutuhkan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, terus-menerus memperbaharui kita sampai kita semakin serupa dengan Kristus. Itulah kenapa kita perlu tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam firman-Nya. Kita perlu tinggal melekat. Dan ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, entah kenapa, secara supranatural, perlahan-lahan dan terus-menerus, bahkan tanpa kita sadari, kita semakin diubahkan. Kita diubahkan semakin serupa seperti Kristus. Penggambarannya adalah kehidupan suami istri, Bapak Ibu. Ketika kita tinggal bersama dengan pasangan kita, tanpa kita sadari, bukankah kita semakin mirip? Betul ya? Entah itu yang positif atau yang negatif, kita semakin mirip. Kalau positifnya lebih kuat, maka kita semakin positif. Tetapi kalau negatifnya yang lebih kuat, kita akan sama, ikut kebiasaannya yang buruk. Nah, itulah penting. Kenapa kita harus terus melekat, tinggal di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, hidup kita itu tanpa kita sadari, semakin lama, semakin serupa seperti Kristus. Karena kita berubah, sekali lagi, kita berubah bukan karena kita, tetapi Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah kita. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar,
menyatakan kesalahan, mendidik kita, memperbaiki kita. Itulah sebabnya kita perlu tinggal tiap hari. Kita harus mendisiplin diri untuk merenungkan firman Tuhan, untuk tinggal di dalam firman Tuhan. Itu penting, jemaat sekalian. Mudah enggak? Oh jelas, tidak mudah. Karena kita tidak terbiasa. Kita lebih terbiasa dengan dosa kita. Itulah kenapa kita mesti bekerja keras. Tidak mudah karena kita tidak terbiasa. Bosan enggak baca firman Tuhan tiap hari? Oh bosan. Pastinya, kenapa? Karena kita tidak langsung merasakan perubahan itu. Perubahan itu tidak langsung, tetapi kita pasti berubah secara terus-menerus, perlahan-lahan, dan bertahap. Itulah kenapa kita mesti tekun, memaksa diri kita, mendisiplin diri kita. Untuk apa? Melatih diri beribadah, tinggal di dalam firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, hidup melekat di dalam firman Tuhan. Dan kita melatih disiplin rohani. Sebagai penutup, saya akan membacakan 2 bagian firman Tuhan terakhir dari Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan sekali lagi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bagian yang selanjutnya dari Filipi 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Filipi 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan Filipi 4 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Dan jadi akhirnya saudara-saudara semua, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Pikirkan apa yang ada di atas, bukan apa yang di bawah. Pikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang surgawi, bukan yang duniawi. Pikirkan dan lakukan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Dan kalau kita melihat ayat yang ke-13, itu adalah bagian yang tidak asing. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara kita telah mengalami damai sejahtera Tuhan karena dia memikirkan apa yang di atas. Mari kita pun juga boleh melakukannya. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang ada di bawah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita sudah mendengar renungan firman Tuhan dan sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari yang pertama, sebelum kita masuk dalam doa, kita mengambil waktu sejenak berdoa bagi diri kita masing-masing. Mari kita berdoa, kita serahkan segala pergumulan kita. Kita sudah dengar sharing dari Pak Rafa, boleh mengingatkan kepada kita, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan? Siapakah kita di hadapan Tuhan? Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk makin mengerti isi hati Tuhan, makin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa bagi setiap kita masing-masing dalam kerohanian kita. Amin. Yang kedua, saya minta Injil Krishna berdoa bagi Pak Rafa untuk kerinduan dia supaya dia terus boleh menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Doakan untuk imannya, untuk keluarganya, untuk Mili, istri, dan juga untuk kedua anaknya, untuk Cheryl dan Sasa, supaya Tuhan pakai mereka, khususnya untuk Cheryl ada di Taiwan, boleh studi dengan baik. Dan doakan untuk kehidupan Pak Rafa supaya Tuhan terus memakai dia. Tuhan, saat ini hamba-Mu meminta Tuhan bukan hanya untuk Pak Rafa, tetapi bagi setiap kami yang di tempat ini, juga bagi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Tuhan, kami meminta
supaya kami boleh menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk kami dapat mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami boleh layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu di dalam segala hal, dan kami dapat memberi buah di dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Engkau. Dan kami juga boleh dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang telah melayakkan setiap kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Engkau yang telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan-Mu yang kekasih. Di dalam Engkau Tuhan kami boleh memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa. Tuhan, kami rindu Engkau boleh memberikan itu kepada setiap kami. Secara khusus bagi Pak Rafa yang tadi boleh men-sharingkan, dan dia sendiri yang boleh mengatakan keinginannya untuk dia boleh semakin mengenal Engkau lebih lagi, dan dia boleh mengerti kehendak-Mu dengan baik, dengan sempurna, sehingga Tuhan di dalam kehidupan, di dalam penebusan, di dalam kebangkitan yang sudah Engkau boleh berikan kepada setiap kami, bahkan untuk Pak Rafa sendiri, biarkanlah dia boleh hidup untuk Engkau, bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, juga untuk setiap hal yang sudah dia lewati, untuk segala kesalahan dan pelanggaran. Dia meminta Tuhan supaya dia boleh membalas itu semua, dia boleh Tuhan menebus itu semua di dalam izin-Mu Tuhan. Tuhan yang boleh berikan kuasa, Tuhan yang boleh berikan hikmat, Tuhan yang boleh curahkan kasih-Mu atas dia, untuk dia boleh Tuhan membalas kebaikan-Mu untuk masa lalunya, untuk segala hal yang dia perbuat, untuk dia boleh memberikan yang terbaik kepada Engkau, baik di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh berkati. Bisa gagal, bisa Tuhan, tetapi ketika Pak Rafa gagal Tuhan, biarlah dia boleh melihat akan kasih-Mu yang luar biasa, yang sudah Engkau berikan, dan sudah dia terima, dan dia telah rasakan begitu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan ini dalam hidup Pak Rafa Tuhan, di dalam penyertaan. Sungguh Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik, dan dia sungguh boleh mengamini itu. Dia boleh melihat Tuhan, bahkan di lembah kelam, di dalam ruang operasi, di dalam ketakutan, kekhawatiran, Engkau sungguh nyata dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Minta Pak Rafa doakan untuk anggota paduan suara supaya Tuhan terus memakai anggota paduan suara, walaupun di masa-masa pandemi mereka tidak bisa ke gereja, tidak bisa melayani, biarlah mereka terus diberikan kekuatan dan juga boleh memikirkan bagaimana melayani Tuhan melalui paduan suara. Doakan untuk keluarga, iman setiap anggota paduan suara. Silakan Pak Rafa. Ya Bapak, Engkau tahu kerinduan kami ya Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi pada diri kami masing-masing, seluruh anggota paduan suara. Ya. Aku yakin ya Tuhan, hati kami semua merasa ada sesuatu yang hilang. Ada kesempatan yang kami semestinya kami bisa lakukan, tetapi karena masa pandemi terpaksa harus kami tunda. Tolonglah kami supaya kami tetap bisa menyalurkan kasih-Mu melalui hal-hal lain, melalui apapun yang kami dapat berbuat, sehingga nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa juga untuk keluarga-Ku ya Tuhan, istri dan anak-anakku, supaya mereka semua bisa menjadi teladan inspirasi bagi orang-orang di sekelilingnya, dimanapun mereka berada. Kiranya nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
Mari kita buka suara, doakan untuk bidang penjangkauan. Kita bersyukur untuk gereja kita, untuk Elsa Peduli yang Tuhan pakai boleh terus menyupport untuk jemaat kita maupun masyarakat sekitar gereja melalui paket sembako. Kita bersyukur biarlah Tuhan terus memakai gereja kita untuk boleh menjadi berkat di tengah-tengah masa pandemi ini. Kita sudah hampir 1 tahun melakukan Elsa Peduli. Kita bersyukur biarlah Tuhan terus memakai gereja kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, khususnya di masyarakat sekitar gereja. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami menyerahkan untuk bidang penjangkauan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada gereja kami untuk menjadi berkat bagi masyarakat maupun bagi jemaat yang terdampak karena pandemi. Bersyukur untuk gereja tetap komitmen mendukung selama masa pandemi ini. Kami berdoa supaya seluruh jemaat boleh terus mendukung akan program ini. 5% dari persembahan untuk Elsa Peduli, mendukung akan pelayanan gereja, khususnya untuk membantu orang-orang yang terdampak melalui paket sembako. Makasih Bapak, dan biarlah Tuhan yang memberkati untuk tim Elsa Peduli yang setiap bulan telah melakukan tugas supaya terus Tuhan pimpin dan sertai. Terima kasih Bapak, dan orang-orang yang sudah menerima sangat mendapat berkat melalui gereja ini. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan sehingga masa pandemi boleh cepat selesai dan mereka boleh mengakhirinya dengan penuh bersyukur untuk orang-orang gereja yang khususnya untuk gereja Elion boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita doakan untuk bangsa dan negara, khususnya untuk korban bencana alam di NTT, dan doakan supaya pemerintah daerah maupun pusat boleh mendukung akan program ini, khususnya untuk membantu masyarakat yang ada di NTT yang kena korban bencana alam, dan juga gereja-gereja yang berupaya untuk membantu. Mari kita buka suara, doakan untuk bangsa dan negara kita, untuk bantuan kepada orang-orang yang ada di NTT yang kena korban bencana alam. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara. Kami tahu Tuhan, masa-masa ini ada bencana alam terjadi di NTT, banyak yang mengalami korban, rumah hancur, dan doakan untuk masyarakat di sana. Kiranya Tuhan tolong memberikan penghiburan, kekuatan buat mereka, dan doakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah supaya Tuhan tolong sehingga bantuan boleh cepat tersalurkan, sehingga orang-orang yang mengalami bencana alam boleh cepat tertolong. Dan doakan gereja-gereja juga bantu, kiranya Tuhan yang terus menyertai sehingga bantuan tersebut boleh tersalurkan dengan baik. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pokok-pokok doa yang sudah kami naikkan. Kiranya Tuhan menjawab doa ini sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah acara doa dari kita.